Walter Nernst pada tahun 1889 mengemukakan hubungan konsentrasi dengan potensial sel. Artinya, kita bisa mencari yang namanya beda potensial kalau dia konsentrasinya tidak standar. Nah, kalau beda potensial konsentrasinya standar, maka simbolnya E0 sel. Ini artinya pada kondisi standar, ya. Kalau dia E-sel, itu artinya E-sel ya, berarti nggak ada tanda nol, E-sel doang. Kalau dia E-sel, itu artinya dia tidak pada kondisi standar, bukan standar. Maka kita lihat soalnya ini. Ada contoh soalnya. Tentukan potensial sel volta berikut. Al solid menjadi Al3+. Nah, konsentrasi ion Al3+-nya ini 0,36 molar, maka ini tidak standar. Terus di sini jembatan garam SN4+ ini juga tidak standar. Ini jembatan garam ini ya. Ini bukan jembatan garam. Ini menjadi ya, ini garis satu ini. Garis satu. SN2+ juga tidak standar. Jadi kayak gini dia ya. Jadi kita lihat konsentrasi ion-ionnya apakah semuanya standar? Maka jawabannya tidak. Nah, diketahui E0 dari Al itu min 1,66. Sedangkan E0-nya untuk Sn itu 0,154. Maka rumus mencari E-sel yang bukan standar ini dinamakan persamaan Nernst. Nah, ini rumusnya yang di bawah ini, ya. Ini adalah rumus dari persamaan Nernst. E-sel sama dengan E0 sel dikurang 0,0592 dibagi N dikali logaritma QC. Oke, jadi kita pilih satu-satu ya. Maka pertama kita cari E-selnya dulu. Oke. Jadi E-selnya itu kita cari berdasarkan ini ya. E0 sel ya. E0 sel itu kan rumusnya katoda dikurang anoda ya. Maka dari nilainya ini kita bisa tahu bahwa katodanya adalah Sn. Anodanya adalah Al. Ya kan? Jadi ini katoda dikurang anoda, jadi dapatlah E0 sel segini. Nah, jadi E0 selnya itu dipakai ke rumus persamaan Nernst. Jadi E0 sel udah dapat ya. Selanjutnya, ini apa ini N? Nah, N ini adalah jumlah elektron. Nah, bagaimana kita cara mencari jumlah elektron? Maka kamu tuliskan dulu reaksinya masing-masing. Reaksi oksidasi di sini apa ini? Coba kita perhatikan. Reaksi oksidasinya berarti kan si anode. Anodenya kan si Al ya. Maka Al menjadi Al3+. Itu reaksi oksidasinya. Maka ini tambah 3 elektron dong ya. 3 elektron dari mana? Karena Al itu berubah dari 0 menjadi +3. Jadi oksidasi melepas 3 elektron. Karena berubahnya 3 ya. Terus reaksi reduksinya, ini berarti si Sn4+ menjadi Sn2+. Sn4+ menjadi Sn2+, ini turun berapa? 2. Maka ini menangkap 2 elektron, kayak gitu kan. Nah, kita mau mencari nilai N ini. Nah, ya, mencari nilai N itu saya mau ngajarin di sini. Oke, elektronnya ini kan harus disamakan ya. Supaya sama itu 3 dan 2 itu ketemu di angka berapa, guys? 3 dan 2 ketemu di angka berapa? 6. Nah, maka yang di atas kali berapa? Kali 2. Yang di bawah? Kali 3. Maka masing-masing reaksi itu elektronnya sama-sama 6. Nah, jadi nilai N itu kan jumlah elektron 6. Jadi kamu udah tahu nilai N itu 6 dari mana? Itu dari jumlah elektron setelah dia dijumlahkan berapa di masing-masing oksidasi atau reduksi. Maka di sini ditulis 6.
Nah, untuk reaksi lengkapnya ini kan berarti menjadi Al. Al-nya 2 ya. 2 Al ditambah, maka ini 3SN4+, menjadi 2Al3+, ditambah 3SN2+. Nah, inilah reaksi yang di sini kan, reaksi sel. Jadi ini adalah reaksi selnya. Oke. Nah, jadi tadi E0 selnya udah ketemu segini, berarti ini bisa udah ketemu gitu kan. Kemudian nilai N-nya udah ketemu nih. Oke, segini udah tahu tadi dari mana ya. Terus QC. Nah, waktu kelas 11 kita sudah belajar yang namanya kesetimbangan konsentrasi atau KC, kan gitu. Nah, KC itu koefisien reaksi. Koefisien reaksi artinya dalam bentuk konsentrasi ya. Jadi rumus KC itu anggap seperti kesetimbangan di kelas 11. Nah, kesetimbangan itu rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien gitu kan. Koefisien zat dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, jadi kita harus tahu cara mencari QC. Maka ini sama dengan apa ini coba? Sama dengan, nah, yang memiliki konsentrasi adalah yang ion. Jadi Al ini tidak punya konsentrasi karena dia bukan ion, dia bentuk solid ini logam. Sedangkan yang ion itu kan bentuknya pasti aqueous, larutan. Maka larutan itu pasti punya konsentrasi. Jadi Al ini, 2Al itu tidak masuk ke dalam rumus QC. Karena dia bentuknya adalah solid. Kan kayak gitu kita belajar kesetimbangan kelas 11 ya. Bentuk solid tidak masuk ke dalam rumus dan bentuk liquid gitu. Yang masuk adalah bentuk gas dan aqueous. Nah, kalau dia ion pasti bentuknya aqueous ya. Jadi produknya di sini Al3+, berarti konsentrasi Al3+ pangkat 2 kan? Nah, di sini. Dikali konsentrasi produknya juga Sn2+ pangkat 3. Dibagi Al-nya tadi nggak ikut ya, karena dia solid. Solid nggak punya konsentrasi. Ini Sn4+ pangkat 3. Nah, inilah ini. Nah, coba diperhatikan. Sama ya? Yang di sini ya. Sama kan? Nah, jadi itu cara mencari QC. Maka kita sudah bisa menganalisis apa saja yang ada di dalam rumus sel Nernst. Cara mencari E0 sel sudah bisa, seperti biasa ya, cara mencari E0 sel. Terus cara mencari N, yaitu jumlah elektron juga tadi udah bisa. Dilihat aja kali berapa yang terlibat, berapa elektron gitu kan ya. Terus cara mencari QC juga udah bisa. Tinggal dari reaksi sel, ion, produk pangkat koefisien bagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, tadi Al3+, ini Al ya, ini penulisan ini salah. Al3+ tadi konsentrasinya 0,36, maka dimasukkan ke sini 0,36. Kan dia pangkat 2 kan ya, ini pangkat 2. Terus Sn2+, dia itu 0,54, maka dimasukkan angka 0,54 pangkat 3. Dibagi Sn4+, di sini 0,086, 0,086 pangkat 3. Jadi ini dioperasikan dulu, baru dikasih logaritmanya, terus dikali dengan 0,0592/6 itu adalah 9,87 kali 10 minus 3 dikali logaritma dari ini. Dapatlah hasilnya segini, dikurangkanlah dia. Maka E selnya 1,799. Ini contoh soalnya guys. Contoh soalnya ini saya minta tolong Alicia baca dulu. Ion Al3+, Sn2+, dan Sn4+ memiliki konsentrasi berturut-turut 0,1 molar, 0,01 molar, 0,5 molar. Ketiga ion itu dirangkai pada susunan sel volta, diagram volta, dengan jembatan garam berisi garam halid. Jika diketahui E0Al, Al3+ sama dengan min 1,66 V dan E0 Sn4+ Sn2+ sama dengan 0 plus 0,154 V, nilai potensial sel volta pada rangkai tersebut adalah log 8 sama dengan 0,9. Oke, kita perhatikan ini. Apakah dia pada kondisi standar? Kita bisa lihat dari konsentrasinya.
konsentrasinya di sini tidak 1 molar semua. Maka ini tidak standar. Jadi kalau dia tidak standar, sudah pasti kita memakai persamaan Nernst. Jadi saya ulangi, kalau dia sudah kondisi tidak standar, kita sudah pasti memakai persamaan Nernst. Jadi persamaan Nernst itu tadi rumusnya adalah N sel sama dengan E0 sel ya dikurang 0,0592 dibagi N dikali logaritma QC. Nah, kayak gini kan rumus dari persamaan Nernst. Jadi pertama-tama kita ngapain? Pertama-tama kita cari dulu ya. Ini kita pisah aja biar bisa fokus mencarinya. Kita cari dulu semua komponen yang ada di sini. Jadi pertama-tama kita cari E0 selnya. Nah, E0 sel itu kan rumusnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda kan gitu. Jadi katoda itu kan E0-nya yang besar ya, berarti E0 yang besar yang mengalami reduksi. Ini kan yang mengalami reduksi. Di sini udah ditentukan juga bahwa AL-nya itu mengalami oksidasi kan gitu. Nah, jadi ini 0,154 dikurang punya si anoda atau si AL minus 1,66. Nah, jadi E0 selnya ini sama dengan positif 1,814 volt. Oke, jadi kita udah ketemu di sini E0 selnya. Jadi E sel sama dengan E0 sel. E0 selnya udah ketemu ya. 1,814 dikurang kan gitu ya. 0,0592. Nah, N-nya berapa? Kita lihat reaksinya. Reaksinya kan oksidasi apa? Terus reduksinya apa? Oke, oksidasinya berarti si Al ya. Berdasarkan E0 sel ini kan kita tahu bahwa oksidasinya anode Al. Jadi Al menjadi Al3+. Nah, ini tambah 3 elektron. Kemudian reduksinya si ini dong, Sn4+ menjadi Sn2+. Sn4+ menjadi Sn2+. Jadi ini nangkap 2 elektron karena perubahan reduksinya 2 ya. 3 dan 2 ketemu di 6. Ini kali 2, ini kali 3. Oke, ini sama seperti contoh soal yang tadi berarti. Jadi kalau udah kali 2 sama kali 3, dua-duanya ini elektronnya akan ketemu di 6. Jadi 6 elektron itu adalah nilai N. Oke, kita udah ketemu N-nya sama dengan 6. Oke, tinggal kita masuk ke logaritma QC kan gitu. Logaritma apakah dia? Maka untuk logaritmanya kan kita perlu menjumlahkan reaksinya, ya kan? Kita jumlahkan, ini kali 2, ini kali 3, maka 2Al ditambah, ini kali 3, 3Sn4+ menjadi 2Al3+ tambah 3Sn2+. Nah, kayak gini. Maka untuk QC, ingat tadi rumusnya apa? Konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, kayak gini. Nah, jadi produk sama reaktannya itu yang kita pakai adalah yang ada ion-ionnya saja. Oke? Yang ada ion-ionnya saja. Maka sama ya seperti yang tadi, ini jadinya konsentrasi Al3+ pangkat 2 dikali Sn2+ pangkat 3 dibagi yang reaktannya adalah Sn4+ pangkat 3. Jadi ke sini yang kita masukkan adalah ya yang ini yang kita dapat konsentrasi Al3+ pangkat 2 dikali
konsentrasi Sn2+ pangkat 3 dibagi konsentrasi Sn4+ pangkat 3. Oke, kita operasikan lagi hitungannya. 1,814 dikurang, ini bagi ini sama dengan, kita kurungin aja biar enak. 9,87 dikali 10 minus 3. 0,0592 bagi 6 itu segini hasilnya ya. Dikali logaritma. Nah, ini kalau dimasukkan angkanya berarti logaritma ini Al3+ konsentrasinya berturut-turut 0,1 ya. Jadi ini 0,1 pangkat 2 dikali Sn2+ berarti yang kedua ini 0,01 pangkat 3 ya, dibagi Sn4+ 0,5 pangkat 3 tutup kurung. Oke, kita operasikan lagi. 1,814 dikurang 9,87 kali 10 minus 3 dikali logaritma 0,1 pangkat 2 itu 10 minus 2. Ini 10 minus 6. Berarti 10 minus 8 ya guys. Dibagi ini berarti 0,125. Oke. Nah, sekarang kita pisahkan dulu logaritmanya itu. Biar kita operasikan sendiri aja ya. Logaritma 10 minus 8 dibagi 0,125. Oke. 10 minus 8 dibagi 1,25 itu sama aja. 1 bagi 0,125 saya langsung bagi. Ini sama aja logaritma 8 dikali 10 minus 8. Nah, tahu dong fungsi logaritma ya? Jadi kalau ada perkalian logaritma itu bisa diapain? Ini bisa diapain? Ditambah ya Pak. Ditambah, bagus. Ingat kan fungsi logaritma itu kan logaritma AB sama dengan logaritma A ditambah logaritma B. Benar ya? Ya ini kan logaritma, ini anggap A-nya, ini B-nya. Jadi ini sama dengan logaritma 8 ditambah logaritma 10 minus 8. Sama dengan logaritma 8 tadi dikasih tahu kan ya? 0,9. 0,9 ditambah logaritma minus 8 tahu dong kalian. Kita kan ini udah belajar di PH. Min log 10 minus 4. 4. Kenapa 4? Karena minus. Logaritma 10 minus 8 ya minus 8 dong guys. Ya enggak? Maka ini sama dengan minus 7,1. Nah, ketemu ya? Jadi logaritmanya ini kita ketemunya angkanya adalah minus 7,1. Oke, kita lanjutkan perhitungannya ya, teman-teman. 1,814 dikurang 9,87 kali 10 minus 3 dikali minus 7,1. Nah, ini kan minus ya. Minus, di sini minus, ketemu minus. Maka itu jadi tambah ya. 1,814 ditambah. Nah, langsung saya kalikan aja semua ya. Ini 0,07077. Nah, maka ini menjadi 1,884 ya 77 volt. Atau dibulatin menjadi, karena jawabannya nggak ada kayak gini, dibuat menjadi 1,885 volt. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jadi kayak gini cara pengerjaan persamaan nurse untuk konsentrasi yang tidak standar. Tidak standar artinya tidak 1 molar untuk ion-ion pada sel kontak.